banget sih ya. Gak ada orang pada mana ya. Kalau nggak ditutup takut ada yang hilang. Kunci aja lah. Sholat udah, makan udah, ngopi apalagi. Nah sekarang mumpung nggak ada orang, saatnya berimajinasi ria. Jadi apa nih kira-kira nih? Sarung? Nggak bawa amat. Jadi Superman. Mau jadi ninja susah lah, Superman aja. Orang malu. Nah, betul-betul plastik. Mau nggak ada orang lah. Malu nggak ada orang. Kotor lagi. Aduh. Bisa nafas bro. Kreativitas sedikit bro. Buat mata dulu. Buat mata. Buat hidung. Mulut juga bro. Mumpung sepi. Berfantasi ria. Aduh. Kotor. Enggak. Aduh, lagi aja. Kalau tadi udah orang. Bilang ya bro ya. Aku lagi berimajinasi sih bro. Ngapain? Imajinasi bro, imajinasi. Iyalah, kayak masa lalu. Jadi apa? Bilang apa lagi bro? A few moments later. Aduh, iki cewek ayu nih re. Aduh body nih seksi, uleng-ulengan. Aduh, sip. Aduh. Bro, lagi apa bro? Aduh. Wah, Lu ngagetin besi bro. pasti lagi ngelamun macam-macam nih bro. Lagi berfantasi, lagi berimajinasi, membayangkan. Aduh bro, maklum. udah seusia kita fantasi terus bro. Membayangkan. Bayangkan apa bro? Aduh, ganggu aja sih, tadi udah terbayang di sini. Hilang. Apa sih apa itu ya bro, yang dibayangkan apa? Cewek cantik bro. Wah, tuh cewek cantik bro. Aduh, hilang tadi tuh udah. Cewek hilang kan, terus cewek sih. Ayo, Rasira. Ayam. Ayam. Lagi ngapain? Nih bro, gua lagi. Nulis surat ya bro? Bukan. Zaman sekarang masih nulis surat. Ini saya lagi nulis tentang cerita apa? berdasarkan imajinasi. Hari ini berimajinasi. Udah pernah berimajinasi belum? Ayo berimajinasi ya tadi ya. Enggak bro, enggak. Nah, Ada sarung nganggur. Emang udah mulut jangan nemes bro. nih bro, yang namanya imajinasi itu terbagi menjadi dua. Ada yang aktif ya, bukan sok tahu, So tahu. Saya tahu. Terus apa tuh? Sama non aktif. Ada yang aktif dan yang pasif bro. Kalau kalian berimajinasi tapi tidak menghasilkan sebuah karya, namanya imajinasi pasif. Tapi kalau dituangkan Pasif, ke dalam sebuah cerpen, buat lagu, puisi, Pasti bro. nah itu Lemas ini aktif. bro, ngomong bro. Itu aktif bro. Rahasia kita berdua. Kalau dituangkan ke dalam cerpen, puisi, lagu itu aktif berarti. Lagi berimajinasi dia, berasa Rangga. Rangga mana nih bro? Ya, jadi deh, biar saya ajarin deh. Ya, mau belajar tentang fantasi tidak? Atau dalam cerita fantasi? Mau belajar nggak? Mau enggak bro ya? Tadi baru fantasi hilang dia. Tapi jangan ngomong bro. Biar kalian belajar untuk berfantasi yang aktif gitu. Jangan berfantasi yang sia-sia. Boleh. Ya. Di mana? Cara belajarnya di sini nih. Di mana bro? Sini. Oh sip. Bro, jumpa lagi bersama kita berdua di konten kelas sebelah biasa. Kali ini kita akan membahas pembelajaran nih bro Ida. Tentang apa bro? Minggu kemarin kita tidak membahas pembelajaran ya. Tentang apa sekarang? Sekarang tadi sesuai dengan tadi nih ilustrasinya kan sudah ada sketsa di awal, yaitu tentang
teks cerita fantasi, bro. Oke. Ya kan, kalau kita bicara cerita fantasi, banyak orang yang salah mengartikan tentang fantasi, bro. Gimana Ya. salahnya, bro? Ya, kalau kita lihat fantasi itu kan berkaitan dengan imajinasi. Imajinasi ya, bro. Banyak penggunaan imajinasi ini yang akhirnya orang banyak ngelamun, orang banyak berfantasi, tapi salah gitu ya. Emang harusnya seperti apa, bro? Seharusnya ketika kita berfantasi atau berimajinasi, kaitkan dengan sebuah karya. Sebuah Tuangkan ke dalam sebuah tuangan karya, iya bro. supaya lebih bermanfaat Agar lebih bermanfaat tentunya. Orang yang punya potensi di bidang menulis ternyata ketika berfantasi atau berimajinasi bisa dijadikan sebuah tulisan. dituangkan dalam bentuk Betul. tulisan. Orang yang ternyata punya hobi menggambar ketika berimajinasi bisa dituangkan ke dalam sebuah Lukisan, gambar ya, bro, ya. atau lukisan. Lagu, pencipta lagu biasanya berdasarkan imajinasi dulu tadinya karena itu adalah fungsi dari kita atau tujuan kita mempelajari teks cerita fantasi adalah melatih imajinasi kita, Bro Yuda, ya kan? Jadi bisa Betul. menambah kreativitas ya, bro, ya. Iya. Nah, kalau kaitan dengan teks cerita fantasi itu sendiri, adik-adik saya yakin di rumah sudah pernah melihat atau bahkan mengenal sebenarnya. Kalau lihat di film, contoh kita ambil contoh film luar negeri ya. Apa, bro? Ada Harry Potter, Harry Potter. ya. Ada Narnia. Narnia. Harry Ada Potter yang kayak lagi gimana, yang bro? paling baru nih, Apa tuh? The Avengers. The Avenger. Iya kan, Avengers di mana itu ada kumpulan superhero. Ya, kumpulan Ya. superhero. Kumpulan superhero. Nah, kumpulan superhero yang tadi di sketsa ada Bro Yuda terbang tuh. Nah, Nggak usah itu dibahas lagi, bro. itu adalah sedang membayangkan atau berimajinasi sebagai superhero. Nah, dari ketiga cerita ini yang saya tadi berikan contoh, masih banyak ya cerita yang lain, tapi saya berikan contoh 3. Ada Kalau di Indonesia, bro, ada, bro. Di Indonesia banyak. Apa tuh, bro? Ada Wiro Sableng. Wiro Sableng. Iya. Gak usah tajam banget nangkepnya Wiro Sableng. Ya, gitu. Wiro Sableng gurunya Sinto Gendeng gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya Gundala Putra Petir. Nah, Gundala Putra Petir, kemudian ada Si Buta dari Gua Hantu. Si Buta dari Gua. Itu adalah cerita-cerita fantasi yang ada di Indonesia. Kenapa sih mereka dikaitkan dengan fantasi? Kalau kita lihat Gundala tersambar petir jadi superhero, bro. hal-hal yang sebenarnya Tidak ada di dunia nyata ya. Tidak mungkin Secara ini, bro, logika sebenarnya. kesambar petir nggak mungkin jadi superhero, bro. Yang ada Gitu, bro. nah ya itu kan. Kemudian Wiro Sableng, ya kan. Iya, bro. Kalau ada Wiro Sableng, bayangkan kalau misalnya di dunia nyata ada Wiro Sableng, bro, pasti sudah dibawa oleh dinas sosial melalui ke rumah sakit jiwa pastinya, bro. Bener nggak? Iya, bro. Tapi Gurunya gendeng kan. Nah, itu adalah contoh dari cerita fantasi. Kalau kita lihat tidak bisa dikaitkan dengan dunia nyata karena memang itu berdasarkan imajinasi dan Hayalan ya, bro, ya, sebenarnya ya. hayalan. Tapi di dalamnya juga terdapat pesan moral pastinya. sebenarnya apa sih, bro, cerita fantasi itu, bro? Jadi cerita fantasi itu adalah cerita fiksi. Fiksi, berarti Ya. ini kita fiksi. Fiksi. Ya, cerita fiksi yang berdasarkan imajinasi dan apa namanya? Imajinasi Hayalan, dan bro. hayalan si penulis. Yang mana imajinasi ini tidak dapat dikaitkan dengan logika. Ya. Yang Contohnya hal-halnya tadi sudah kan biasa sebenarnya, bro. selain tokoh unik juga bisa jadi si cerita fantasi ini menceritakan tentang menembus batas ruang dan waktu. Seperti lorong waktu gitu ya, bro. Lorong waktu, ya kan, di Avenger juga kembali ke masa lalu. Itu kan itu tuh adalah jenis irisan-irisan dari ciri dari cerita fantasi. Itu Oke, bro. Harry Potter pun sama, dari dunia nyata menembus ke dunia sihir gitu kan. Sapu bisa terbang ya, bro. Sapu bisa terbang, ya kan. Itu, bro, biasa, bro. Itu kan kalau di dunia nyata kan. Oh, Doraemon, bro, termasuk. Doraemon termasuk cerita fantasi, ya Tapi gak kan. usah ngomong sajain ya, bro. Ya. Doraemon termasuk itu. cerita fantasi gitu kan. Serewe ya, bro. Nah, ini adalah beberapa tentang cerita fantasi kalau kita tahu ya. Iya. Kita belum bahas tentang struktur dan ciri kebahasan, lebih kepada informasi yang berada di cerita fantasi dan fungsi kita mempelajari sebuah Cerita fantasi. fantasi gitu ya. Mudah-mudahan dari pembelajaran cerita fantasi ini adik-adik di rumah bisa menerapkan, bisa berimajinasi dan Bisa menjadikan menghasilkan sebuah karya ya, bro. karya gitu ya, Bro Ida ya. Itu, bro. Jadi kalau kita lihat fungsi cerita fantasi itu tadi adalah melatih kita untuk berimajinasi. Kemudian kalau kita Agar dalam mendapatkan karya ya. betul dalam sebuah karya. Kalau kita melihat dari kehidupan nyata,
Bisa dikaitkan tidak? Ya ada pesan moralnya pastinya kan gitu ya. Apa tuh? Ya banyak. Biasanya kalau pesan moral itu di akhir cerita disampaikan, ya kan? Lorong waktu. Apa tuh pesan moralnya? Biasanya kalau lorong waktu itu kan menembus batas ruang dan waktu, memecahkan masalah-masalah yang ada di waktu lampau untuk memperbaiki masa depan. Nah, itu adalah pesan moral. Jadi sebenarnya sih hanya hayalan Betul, ya kan. Contoh Harry Potter di sekolah sihir ya kan, di situ ada persahabatan di dalamnya. Nah, itu adalah pesan moral yang ada di Doraemon, bro. Pesan moral. Doraemon kalau kita lihat pesan moral, janganlah bergantung terhadap sesuatu gitu kan, atau orang lain. Belajar untuk bisa mandiri kan gitu. Karakter Nobita itu kan tidak mandiri kalau dilihatkan gitu ya. Nah, kemudian Suneo. Gitu. Ada pembulian. Di situ ada pesan moral juga kan. Kemudian ada juga apa bro, persahabatan antara Doraemon dan Nobita gitu. Nah, mirip ya bro Yuda ya. Itu ya bro ya, mungkin itu saja yang akan kita bahas. Cuma segitu bro, gitu aja dulu deh, nanti kita akan bertemu strukturnya kapan bro? Struktur kaidah kebahasaan, berikan saran di kolom komen, nanti kita akan bawakan struktur dan kaidah kebahasaan gitu bro ya. Mungkin itu saja banget sih bro, cuma segini bro ya, segini saja bro. Bro? Tadi sketsanya udah lama bro. Ya itu ya. Bro Yoyo kemana? Bro Yoyo tadi masih ngelamun kayaknya. Masih ngelamun kayaknya bro. Ya, masih berimajinasi ya. Nah itu saja yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit irisan tentang cerita fantasi. Untuk selanjutnya berikan komen di kolom komen untuk video-video selanjutnya. Kita akan membahas tentang pembelajaran dan seputar hal tentang pendidikan. Ya, saya Bro Repi, Bro Yuda. Tetap subscribe, like, komen, dan share channel kelas sebelah. Ikut terus channel kelas sebelah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Guru Indonesia, salam kelas sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.